Baiklah Antv Lovers, pecinta One Fight MMA dimanapun Anda berada. Kita sampai di co-main event kita pada malam hari ini. Inilah dia One Fight MMA Contender Fight di kelas Atomweight Division 48 kg. Langsung saya kami bacakan kembali tale of the tape dari kedua fighters yang akan segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighters kelahiran Luoban Tonga, usia 23 tahun dengan tinggi badan 162 cm dengan disiplin wushu, rekor bertarung 3 kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Dragon Muay Thai, please welcome the Dragon, Kennedy Sihombing. Dan lawannya bertarung dari sudut merah, seorang fighter kelahiran Pantai Cermin, Sumatera Utara, usia 29 tahun dengan tinggi badan 160 cm dengan disiplin gulat. Rekor bertarung 5 kali menang, 4 kali kalah. Fighter from Crazy Fighter Club, please welcome the Crazy Black, Lipin Sitorus. Ketua Dewan Juri kita malam hari ini Bung Max Metino, sedangkan Inspektur pertandingan kita Bung Francino Tirta. Juri 1 Wiwit, juri 2 Andri, juri 3 Soma. Wasit sudah ready di atas arena One Fight kita Budi Hermanto. Ladies and gentlemen, fighters, let's get it on. Water! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain dengan sportif. Tas dot. Bagi sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, take a bar, fight ready, fight! Memasuki bout kedua pada malam hari ini di kelas Atomweight 48 kg. Kita melihat di sini fighter kita dari sudut biru, Kennedy Sihombing melawan Lipin Sitorus di sudut merah. Kedua fighter masih mencari jarak, mencari momentum, Bung. Dan kita lihat apakah ada permainan dari Lipin, Bung. Karena dia seorang engage tadi dari Kennedy ya. Betul. Ada low kick ya, masih mencoba menjaga jarak. Di sini kita Kevin keduanya masih mencari jarak ya. Kita lihat di sini dari Lipin Sitorus ini belum ada percobaan takedown. Belum ada percobaannya. Ciri khas dari seorang wrestler, sepertinya dia ingin bermain aman juga karena pastinya Kennedy juga sudah mempersiapkan untuk melawan Lipin ya, Bung. Ini dia satu percobaan takedown. Ya, di sini lebih mencoba ke posisi clinch terlebih dahulu untuk bertarung jarak rapat. Betul, Bung. Dan apakah di sini kita lihat Lipin bisa mencoba membawa ke bawah? Sepertinya tampaknya tadi masih belum berhasil ya, Bung. Percobaan untuk fireman kiri, Bung. Iya. Luar biasa ciri khas seorang pegulat ya, Bung ya. Dan kita bisa lihat di sini masa otot dari Lipin sangat padat, Bung. Betul. Padat sekali. Nah, di sini kita lihat tampaknya sudah dapat satu takedown. Oh, langsung namun reversal, Bung. Kembali lagi ya, Bung. Betul, Bung. Pastinya pressure yang sangat keras atau kuat ya, Bung ya. Yang diberikan oleh Lipin karena dia seorang wrestler. Seperti apa Kenny Gilletin, Bung? Nah, kita lihatnya apakah sudah masuk. Belum banyak. Tampaknya tangannya sudah tangan dari Kennedy sudah memegang pergelangan tangannya sendiri ya. Tapi apakah berhasil masuk? Oh, sepertinya belum ya. Terlepas ya, Bung. Kontrolnya sangat baik dari Lipin untuk keluar dari posisi giletin. Karena sebenarnya posisi giletin atau cekikan leher ini ketika dilakukannya secara terbuka tuh defense-nya gampang ya, Bung, sebenarnya. Betul. Ya, dan di sini juga belum banyak pukulan-pukulan yang dilakukan, ground and pound, belum ada ground striking yang banyak dilakukan oleh Lipin ya, Bung. Betul, Bung. Lipin sepertinya masih mencoba untuk mengontrol posisi ini. Mengontrol posisi dan ciri khas seorang pegulat, Bung, sebenarnya, Bung. Mencari posisi yang dominan dulu, baru. Kita lihat di sini apakah Lipin dapat pass guard dari Kennedy. Masih pada posisi yang sama, close guard dari Kennedy, namun berada di cage side ya, Bung ya, atau di pinggir cage, pinggir octagon. Kedua fighter masih scrambling lagi, mencari posisi dominan. Ini apa yang harus dilakukan mungkin dari Kennedy, Bung nih? Iya, saya rasa kalau dari Lipin sendiri dia harus memberikan postur yang lebih tegak ya, Bung. Melakukan ground and pound ya. Kalau di sini kita lihat posisi badannya terlalu rapat dan ini juga cukup berbahaya dengan apabila Kennedy bisa melakukan submission atau melakukan teknik tarik kuncian, ini lebih chance dapatnya lebih besar ya, Bung, karena badan dari Lipin itu sangat dekat gitu. Jadi chance untuk melakukan kuncian atau melakukan armbar atau melakukan choke, chance-nya juga
guillotine choke itu juga lebih besar ya. Kalau kita lihat di sini Kennedy sudah melakukan open guard ya Bung. Ya, open guard dan dia meletakkan kakinya di pinggang untuk memberikan jarak tentunya ya, pukulan-pukulan yang masuk. Kita lihat sepertinya Kennedy mulai mencoba untuk melakukan pukulan dari atas, namun sedikit susah atau sulit karena Kennedy memegang kepalanya ya, dan juga kepalanya ya. Kennedy menempatkan kakinya di pinggang Lipin sehingga dapat terjaga jaraknya Bu. Kita lihat di sini ada percobaan triangle namun sangat susah karena posisi badan Lipin sangat tinggi Bung. Tinggi ya. Dan dia berada di sudut ringnya Bung. Betul, memiliki jarak gerak yang ruang gerak yang cukup sempit ya Bung. Sempit ya. 1 menit tersisa sepertinya ground game ya Bung ya. Dari tadi kita lihat di sini belum ada progres. Ini sepertinya belum ada pass guard ya. Nah, ini dia pass guard Bung. Ya, Bung berhasil masuk. Dan ini posisi yang berbahaya. Kenapa? Karena seorang wrestler memiliki pressure atau tekanan yang sangat baik ketika berada di atas ya Bung ya. Pastinya seorang wrestler memiliki kontrol yang baik sehingga Kennedy ini pasti kesusahan nih Bung. Kita lihat di sini. Ya lebih banyak melakukan pinning karena wrestler juga di sini. Ciri khas seorang wrestler sudah berada di posisi mount. 40 detik tersisa. Kita lihat apakah dapat dieksekusi dari posisi ini. Namun sepertinya escape Bung, reversal. Berhasil di reverse oleh Kennedy. Satu momentum digunakan oleh Kennedy sangat baik sekali. Kita lihat di sini. Namun ini hanya tukar menukar posisi ya Bung ya. Belum dapat posisi yang dominan di mana dapat melontarkan sebuah submission ataupun pukulan ya Bung ya. Berada di cage side. Masih scrambling bisa dikatakan. Masih mencari posisi yang lebih dominan dari kedua fighter. Dan sepertinya 10 detik tersisa Bung, kita akan lanjut ke roda 2. Pada bout kedua malam hari ini Bung. Di atomweight 48 kg. Oh, coba recovery namun dibalas dengan tendangan. Guillotine itu dia, guillotine. Itu bukan takedown Bung di bukan ya, bukan. Dan ini dia. Dan ini dia bout kedua malam hari ini masih di atomweight 48 kg di sudut biru Kennedy Sihombing melawan Lipin Sitorus di sudut merah. Fighter ready. Fight! Ini dia Bung. Ronde kedua malam hari ini Bung. Kedua fighter masih memiliki stamina yang sangat baik karena kalau di atomweight ini sangat teknikal dan juga stamina pastinya lebih baik ya Bung. Lebih baik betul ya. Biasanya dia agility-nya, ketangkasannya juga lebih baik. Betul. Kita lihat percobaan takedown. Serangan lutut tadi Bung. Berbahaya Bung. Namun berhasil dieksekusi. Namun kita lihat di sini satu counter dilakukan oleh Kennedy yaitu menggunakan guillotine. Tapi lepas ya Bung. Lepas ya tadi ya. Kita lihat sini Lipin mencoba untuk ground and pound. Dari posisi ini. Namun Kennedy membuka guardnya untuk satu overkick Bung. Itu tendangan tidak terduga. Betul. Satu momentum digunakan. Dan itu sangat berbahaya ketika mengenai dagu karena bisa menciptakan knockout. Betul. Kita lihat di sini kembali lagi. Ini mungkin digunakan waktunya untuk Lipin recovery sedikit juga nih Bung. Percobaan ambar seperti ya Bung. Namun dari posisi yang cukup sulit ya Bung ya. Berbahaya. Sepertinya armbar tadi malah memberikan posisi ya. Betul Bung. Sekarang Lipin berada di atas. Serangan lutut tadi ya Bung. Betul, serangan lutut dilontarkan oleh Lipin. Kalau kita lihat tangan Lipin masih terjepit Bung. Namun ketika tangan ini terlepas atau tangan kiri dari Lipin terlepas akan menjadi posisi yang sangat berbahaya untuk Kennedy karena seorang pegulat diberikan posisi atas dia pastinya akan terus pinning memberikan pressure atau tekanan ya Bung. Kita lihat Bung, ada satu knee di muka sepertinya ingin transisi ke mount Bung. Namun reversal sangat baik digunakan. Yang kita lihat dari fight ground control sebelumnya, Lipin ini banyak kehilangan posisi pada saat dia dari side control mencoba ke mount atau belly ya. Saat transisi ya Bung ya. Dari situ, hampir saja Bung. Soccer kick tadi ya. Betul, itu kalau kena walaupun soccer kick Bung. Tapi ketika terkena wajah atau muka hancur Bung. Kita lihat di sini mencoba untuk body slam sepertinya, mencoba untuk mengontrol badan dan itu dia satu takedown, satu sapuan seperti single leg tapi sepertinya sapuan ya Bung ya. Sapuan tadi ya. Nah di sini kita lihat masih pada posisi yang dia masih mencoba melakukan guillotine tapi tampaknya guillotine belum masuk Bung, karena dari grip tangannya dari angle-nya belum masuk ya Bung ya. Kita lihat di sini. Apa ini pass guard ke arah yang salah? Ini
Lipin Sitorus pass guard karang salah ini bahaya, bisa kena crank ya Bung ya. Sebenarnya bukan kena crank sih, tapi lehernya sakit itu Bung. Iya. Namun sepertinya berhasil kembali lagi dari recovery, kembali ke half guard. 50-50 position ya Bung ya ketika di half guard sebenarnya. Masih mencoba melakukan guillotine di sini. Betul. Resilient ya Bung atau komit sepertinya Kennedy ingin mencari guillotine ini. Atau sebenarnya untuk defend juga Bung dari pass Lipin mencoba untuk pass guard ya. Di sini masih pada posisi yang sama. Sudah ke mount sepertinya Bung. Ya, kita lihat. Sepertinya sudah berada di posisi mount. Dan posisi ini digunakan oleh Lipin. Namun kalau kita lihat Kennedy terus dan menerus menjaga jarak ya Bung ya. Jaga jarak ya. Namun sebenarnya sudah terlepas dan ini dia kita lihat mulai Kennedy melemparkan atau melontarkan pukulan-pukulan. Ya. Dan di sini Lipin ada di sudut, kali ini dia berada di sudut cage ya. Betul. Jadi ini merupakan satu advantage juga, apakah berhasil? Oh, sepertinya lepas ya Bung. Ya. Kembali ke half guard lagi Bung. Half guard lagi. Nah, ini resiko ketika ground and pound ya Bung ya. Keseimbangannya hilang dan langsung seperti digunakan untuk reversal hampir saja. Tapi kembali ya seorang pegulat ya Bung, dia lebih confident betul main di atas. Dan juga tekanan atau pressure-nya sangat baik Bung. Kalau kita lihat dari kedua fighter ini kembali di mount position lagi, scramble di posisi bawah Bung. Kita lihat pukulan masuk Bung, pukulan terus dilontarkan oleh Kennedy Bung dari Lipin Sitorus maaf. Kita lihat kembali ke posisi yang sama, Lipin berada di atas atau posisi advantage atau keuntungan untuk Lipin ya Bung. Kennedy menjaga jarak lagi dengan memeluk badan Lipin. Sebenarnya bisa dicoba untuk setup submission Bung. Submission ya, tapi di sini emang kedua fighter tampaknya bermain aman. Ya. Betul Bung. Ya. Tidak banyak melakukan teknik submission. Tadi kalau kita lihat juga apakah reversal Bung? Kembali tampaknya ya kembali lagi berdiri Bung Lipin sepertinya. Ya. Kembali lagi Bung. Lipin kembali. Side control ya Bung ya. Ini udah side control nih. Sepertinya kita bisa lihat kelemahan Lipin adalah ketika dia dari ground and pound kemudian di bridging keseimbangannya cepat sekali untuk hilang. Ya, hilang. Dan ini mungkin salah satu kelemahan dari Lipin. Ya. Dan tapi sayangnya 10 detik tersisa Bung. Ya. Kita sepertinya akan lanjut ke ronde 3. Kalau kita lihat dari hasil ground and pound tadi kita bisa melihat bahwa ada cucuran darah dari hidung dari Kennedy ya Bung ya. Dan untuk dia ronde kedua kita akan lanjut ke ronde ketiga di bout kedua pada malam hari ini. Kita masuk ke ronde ketiga atau final round dari bout kedua. Masih di sudut biru Kennedy Sihombing melawan Lipin Sitorus di sudut merah. Ini pegulat melawan Wushu ya Bung ya. Namun kalau kita lihat Kennedy ground game-nya lumayan Bung. Cukup baik betul, Bung. Betul. Dan kalau kita lihat memang tadi ronde kedua jauh dipegang oleh Lipin ya Bung ya, dari segi ground betul. Kayak gitu. Dia lebih banyak striking combination juga banyak masuk. Terus striking di posisi bawah ya, ground and pound ya Bung ya tadi ya. Namun kalau kita lihat Kennedy memiliki jawaban juga sebenarnya beberapa kali Lipin di reverse atau dibalikan ya Bung ya dari posisi atas Bung. Dan ada satu low kick namun belum komit low kick ya. Kita lihat sini masih mencari jarak, mencari tempo dan mencari momentum yang untuk digunakan oleh Kennedy ya Bung ya. Kalau kita lihat di Lipin ini kita sudah melihat game plan-nya adalah untuk takedown dan juga kontrol dan pinning ya Bung ya. Namun dari Kennedy kita belum melihat susunan game plan yang cukup rapi nih Bung. Kalau kita lihat dari tadi, mungkin game plan Kennedy adalah untuk counter sebenarnya Bung. Karena dari tadi gerakan-gerakan yang dilontarkan oleh Kennedy adalah countering ya Bung. Ya, dan kalau kita lihat dari fight di ronde pertama tadi kita lihat Lipin pada saat dia melakukan takedown, sayangnya dia tidak menggunakan kombinasi pukulan terlebih dahulu dan itu cukup berbahaya. Kita lihat di sini Bung ada satu suplex Bung. Suplex Bung langsung saja dan langsung transisi ke side position ya Bung ya. Side control ya. Side control. Kalau kita lihat itu sangat ciri khas seorang pegulat Bung. Suplex ya Bung ya. Namun sayang sekali masuk ke guard ya Bung ya, guard position. Sayang sekali. Padahal sudah di side control tadi Bung atau di side position. Mencoba untuk Kimura, Kennedy. Apakah dapat Kimura? Iya. Kita lihat Bung. Kita lihat apakah Kimura masih masuk dan sejauh ini tampaknya Lipin juga mencoba. Oh ya, masih belum banyak ya. Kunciannya udah lepas nih ya Kimuranya. Betul Bung. Ya. Sudah lepas. Ya. Kalau kita lihat di sini masih posisi ini scrambling lagi Bung. Iya, mencari posisi yang lebih dominan lagi ya Bung dari kedua fighter ya Bung ya. Di sini ya Lipin tidak mencoba untuk posture up juga ya Bung ya. Betul. Lebih banyak. Betul Bung. Betul Bung. Ya. Ya sebenarnya ciri khas seorang pegulat ya betul. Ya. Tapi terutama di posisi yang seperti side guard, I think
posisi yang lebih baik adalah melakukan posture up karena game plan-nya, gamenya adalah untuk ya satu reversal. Satu reversal, Bung. Ya. Sangat baik sekali. Apakah akan di reverse lagi? Iya. Transisi ke triangle, Bung, sepertinya, Bung. Iya. Transisi triangle dari Kennedy. Kita lihat apakah dapat eksekusi, Bung. Ya. Tampaknya apakah ya tampaknya belum cukup masuk ya, Bung, ya. Cukup masuk ya kakinya. Karena belum rapat. Kalau kita lihat Lipin memiliki pressure atau tenaga yang cukup besar, Bung. Cukup besar, ya. Kita lihat di sini masih mencoba untuk eksekusi. Ya. Triangle sepertinya sudah mulai terlepas, Bung. Ya. Apalagi sudah berada di ujung cage ya, Bung, ya. Dan angle-nya juga ternyata terbalik ya. Dia lebih saya rasa di sini kita lihat Kennedy lebih menggunakan triangle-nya untuk membalikkan posisi. Betul. Bukan untuk mencari submission ya. Dan ini, Bung, kita lihat dia berhasil membalikkan. Namun belum sepenuhnya terkunci, Bung. Belum. Karena kita lihat, Bung. Kalau saya rasa di sini tidak ada kuncian yang masuk ya, Bung. Karena dari simpul kakinya masih belum rapat. Betul, Bung. Ini hanya lebih ke terjepit saja sebenarnya. Terjepit ya, menjepit aja. Betul. Kita lihat, Bung, apakah posisi ini bisa diperbaiki oleh Kennedy dan dieksekusi. Kita lihat sudah keluar, sudah lepas ya, Bung. Betul, Bung, sudah terlepas. Sayang sekali satu percobaan triangle, namun memang sulit untuk mencoba untuk mensapit dari seorang pegulat. Ya. Karena dia pastinya memiliki agility yang tinggi dan juga tenaga yang tinggi. Tenaga yang kuat juga ya. Betul, Bung. Kita lihat di sini kedua fighter scrambling lagi di posisi bawah. Ternyata Kennedy walaupun berlatar belakang wushu, dia memiliki ground game yang cukup baik ya, Bung. Kita bisa lihat dari lontaran-lontaran submission. Lontarannya ya. Tapi sejauh ini submissionnya sayangnya belum ada yang langkah-langkahnya cukup dalam ya, Bung. Betul, Bung. Jadi ada beberapa kesempatan dia mencoba dapat tapi dia nggak bisa finish secara total gitu, secara keseluruhan. Namun pastinya juga harus dikatakan karena tidak segampang itu, Bung, untuk mencoba menghabiskan seorang pegulat. Betul. Ya. Kita lihat berada di ujung cage, mencoba kembali lagi guillotine, namun sepertinya upaya yang kurang efektif karena sudah berada di half guard atau hampir side, Bung. Kita lihat di sini Lipin Sitorus berada di posisi atas dan Kennedy Siombing berada di posisi bawah. Kedua fighter scrambling lagi, 3 detik tersisa, Bung. Sepertinya kita akan lanjut ke ronde ketiga. Dengan pace atau tempo fight seperti ini, kita sepertinya akan lanjut di ronde ketiga, Bung. Atau final round. Final, tampaknya kita sekarang kita akan ke decision. Judge decision, betul. Ya. Kita sudah berada di penghujung ronde. Di detik-detik terakhir, 10 detik tersisa. Ya. Sepertinya akan ada decision dari wasit dari kedua fighter. Pertandingan yang bisa dikatakan teknikal ya, Bung, dari kedua fighter. Pertukaran ground game yang cukup banyak. Dan itu dia tadi final round dari kedua fighter. Lipin Sitorus melawan Kennedy Siombing. Baiklah, setelah pertarungan selama 3 ronde, juri memutuskan hasil angka kemenangan mutlak. Untuk kemenangan dari sudut merah, Lipin Sitorus.